Yo guys, kembali lagi dengan saya Mahendra di channel Mahendra Danuarta. So kali ini kita akan bikin preset lagi yang lagi ngetrend di TikTok. Nah, hasilnya tuh seperti ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita ke tutorialnya. Sebelum itu, seperti biasa, untuk preset dan bahannya sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Sekarang kita masuk ke tutorialnya. Pertama-tama kalian buat project di Dailymotion dengan rasio 9:16, lalu kita akan menambahkan musik. Lalu langkah selanjutnya kita menambahkan beat. Beatnya juga saya sudah sediakan di kolom deskripsi. Selanjutnya kita akan langsung menambahkan foto pertama kita di detik 0. Sebagai contoh di sini saya pakai foto seperti ini. Lalu untuk durasinya kita panjangkan sampai detik 5:20. Oke, kita langsung masuk ke move and transform. Pertama-tama di sini kita masuk ke zoom dulu. Kita pindah ke beat pertama yaitu di 101. Kita berikan keyframe dan berikan juga keyframe di detik 1:18. Oke, pada keyframe yang pertama kita diamkan size-nya, sedangkan pada keyframe yang kedua kita akan ubah size-nya menjadi 1280. Oke, seperti ini. Lalu kita berikan kurva. Kurvanya seperti ini guys. Oke, lalu kita pindah ke beat 3:11. Kita berikan keyframe. Begitu juga di beat 4 kita berikan keyframe. Di 3:11 kita diamkan size-nya, sedangkan di 4 kita akan turunkan size-nya menjadi ukuran semula yaitu 1080. Tidak lupa kita akan memberikan kurva yang sama seperti di awal tadi. Oke, pada bagian zoom sudah selesai. Kita akan pindah ke bagian move. Nah, di sini kita akan memberikan keyframe di 11 di detik 101 ya. Lalu kita pindah ke detik 118. Nah, untuk keyframe di detik 101 kita diamkan. Sedangkan di keyframe yang kedua ini kita akan gerakkan fotonya atau kita akan pindahkan posisinya, terserah kalian mau kemana. Sebagai contoh di sini saya akan geser ke kanan. Oke, seperti ini. Lalu kita pindah ke beat selanjutnya. Kita berikan keyframe, lalu kita geser lagi ke arah yang kalian inginkan. Sebagai contoh di sini saya akan geser ke bawah sini. Kita pindah lagi ke beat selanjutnya, kita berikan keyframe, lalu geser lagi. Pindah lagi ke beat selanjutnya, berikan keyframe lagi dan geser lagi. Dan ke beat yang terakhir kita berikan keyframe dan kita atur posisinya ke posisi semula yaitu di tengah-tengah ya. Lalu kita akan memberikan kurva. Kurvanya sama seperti tadi. Nah, kurva ini kita salin dulu. Lalu kita tempel kurva ke semua bingkai utama. Nah, ini cara cepat kita menempel kurva ya kalau keyframe-nya ada banyak. Oke, jadi semua bingkai sudah diberikan kurva. Itu berarti pada tahap move and transform sudah selesai. Sekarang kita akan langsung masuk ke efek. Untuk efek yang pertama kita cari di bagian distorsi atau warp dan pilih efek ubin. Seperti biasa kita akan aktifkan mirrornya. Next, ke efek yang kedua kita akan cari di bagian blur dan pilih buram gerak. Next, ke efek yang ketiga kita cari di bagian opacity atau visibility dan pilih efek fade in or out.
Yang in kita akan naikkan menjadi 1,2 second, sedangkan yang out kita nolkan. Jadi bisa dilihat ada transisi masuknya memudar ya. Oke, kita masuk ke efek yang terakhir. Cari di bagian Move and Transform dan pilih pemindahan acak. Oke, pada efek pemindahan acak ini, di bagian magnitude kita akan memberikan keyframe di detik 4 dan di akhir layer ini, yaitu di 520. Nah, pada keyframe yang pertama kita akan nolkan, sedangkan di keyframe yang di akhir kita akan ubah magnitude-nya menjadi 150. Seperti ini. Dan untuk kurvanya kebalikan dari kurva yang di awal tadi, yaitu seperti ini. Kita lakukan hal yang sama pada bagian evolution. Berikan keyframe di tempat yang sama. Yang awal kita diamkan 0, sedangkan yang akhir kita ubah evolutionnya menjadi 4. Dan untuk kurvanya sama seperti pada bagian magnitude. Oke, jadi pada bagian pemindahan acak sudah selesai. Begitu juga pada foto yang pertama, proses editingnya sudah selesai. Kita langsung pindah ke detik 5.20 dan kita akan menambahkan foto yang kedua. Jika foto kedua sudah ditambahkan, kita akan panjangkan durasinya sampai akhir video, yaitu di detik 10 ya. Oke, jika sudah, kita pindah ke Move and Transform dulu. Pindah ke bagian zoom. Nah, di sini kita akan memberikan keyframe di awal dan juga di bit 608. Yang awal kita diamkan size-nya, sedangkan di 608 kita akan ubah size-nya menjadi 1380. Lalu kita berikan kurvanya yang sama yang tadi kita salin, jadi kita tinggal tempel saja. Lalu kita pindah ke bagian move. Nah, di sini kita berikan keyframe di tempat yang sama dulu, yaitu di 520 dan 608. Lalu pada keyframe 608 kita akan ubah posisinya, yaitu kita geser ke bawah. Seperti ini ya. Pada keyframe yang pertama kita diamkan posisinya, jangan diubah intinya. Nah, lalu kita pindah ke akhir atau ke detik akhir, yaitu di detik 10 kita berikan keyframe, lalu kita geser ke atas, jadi berlawanan ya. Oke, seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, baru kita akan memberikan keyframe di bit-bit yang belum terisi keyframe, yaitu di bit 625 kita berikan keyframe. Ingat, tanpa digeser apapun ya, tanpa disentuh, hanya berikan keyframe saja. Kita next ke bit selanjutnya, berikan keyframe, next keyframe, next keyframe, next keyframe. Seperti itu. Sekarang baru kita akan memberikan kurva. Karena kurvanya sama, jadi kita tinggal tempel kurva ke semua bingkai utama. Oke, seperti itu. Pada bagian move and transform sudah selesai. Langkah selanjutnya kita akan potong layer ini sesuai dengan bit. Potong di tengah-tengah ya. Oke, jika sudah, kita akan pindah ke layer pertama di foto yang kedua, yaitu yang ini. Kita akan memberikan efek. Efek yang pertama kita cari di bagian distorsi atau warp dan pilih efek ubin. Aktifkan mirrornya seperti biasa, lalu next ke efek yang kedua, cari di bagian distorsi atau warp dan pilih efek cubit atau tonjolan.
Oke, di sini pada bagian yang Y ya, kita hanya main di bagian yang Y. Kita akan memberikan keyframe di awal dan juga di akhir. Yang awal kita diamkan 0, sedangkan yang akhir kita ubah menjadi 180. Lalu kita berikan kurva yang sama seperti ini. Next, di bagian kekuatan kita berikan keyframe di tempat yang sama lagi. Yang awal kita ubah menjadi -1, sedangkan yang akhir kita ubah menjadi 0. Dan berikan kurva yang sama lagi. Untuk bagian radius di sini saya naikkan menjadi 1,35 ya. Seperti ini. Lalu kita next ke efek selanjutnya. Cari di bagian Move and Transform dan pilih efek ombang-ambing. Oke, pada bagian sudut kita berikan keyframe di awal dan di akhir. Yang akhir kita ubah menjadi positif 90. Sedangkan yang di awal kita ubah kebalikannya, yaitu negatif 90. Dan kita berikan kurva cuy, kurvanya sama. Next, di bagian frekuensi kita akan turunkan menjadi 0,50. Dan yang terakhir, pada bagian magnitude kita akan berikan keyframe di awal dan di akhir. Yang akhir kita nolkan, sedangkan yang awal kita ubah menjadi 150. Dan tidak usah diberikan kurva ya. Kita next ke efek selanjutnya, cari di bagian Move and Transform dan pilih efek ayun. Frekuensi kita turunkan menjadi 0,3 seperti ini. Sudut 1 kita ubah dulu sudutnya menjadi 1,5 ya, negatif 1,5. Oke, setelah diubah menjadi negatif 1,5, baru kita akan memberikan keyframe di awal dan juga di akhir. Yang awal kita diamkan negatif 1,5, sedangkan yang akhir kita ubah menjadi 0. Lakukan hal yang sama pada sudut 2, namun perbedaannya sekarang kita positifkan. Tadi kan negatif, sekarang positif. Positif 1,5 derajat. Kita berikan keyframe. Yang awal diamkan, yang akhir kita nolkan. Dan tidak perlu diberikan kurva ya. Oke, next ke efek selanjutnya. Cari di bagian Move and Transform dan pilih pemindahan acak. Pada bagian magnitude kita akan memberikan keyframe di awal dan juga di akhir. Yang akhir kita nolkan, yang awal kita diamkan 50. Lalu berikan kurva, kurvanya masih sama. Begitu juga pada bagian evolution, lakukan hal yang sama. Yang akhir nolkan, yang awal kita ubah menjadi 0,5. Dan ingat kurvanya. Begitu juga pada bagian yang sin. Yang akhir nolkan, sedangkan yang awal kita ubah menjadi 0,20. Oke, next ke efek selanjutnya, cari di bagian blur dan pilih efek buram gerak. Kita langsung next ke efek selanjutnya, cari di bagian warna dan cahaya dan pilih paparan gamma. Oke, di sini di bagian exposure kita berikan keyframe di awal dan juga di akhir. Yang akhir nolkan, sedangkan yang awal kita ubah menjadi 1. Lalu kita berikan kurva. Nah, di sini kurvanya sedikit berbeda. Kita klik yang nomor 3 dan geser ke atas sampai di tengah-tengah ya. Seperti ini. Oke, efek pada layar pertama sudah selesai. Kita salin efeknya. Lalu kita tempel di layar yang kedua atau layar selanjutnya ya. Intinya layar yang masih kosong. Kita tempel.
Nah, di sini kita akan hapus efeknya semuanya kecuali efek ubin, omang-ambing, ayun, dan buram gerak. Jadi selain itu dihapus ya. Oke, hanya menyisakan keempat efek ini. Nah, pada bagian omang-ambing kita akan modifikasi sedikit. Pada keyframe yang pertama kita akan hapus. Jadi untuk sudutnya tetap 90 derajat. Oke. Begitu juga pada bagian magnitude. Pada keyframe yang pertama kita akan ubah magnitude-nya menjadi 50. Nah, tadi kan 150 tuh. Sekarang kita akan ubah menjadi 50. Jadi lebih sedikit ya. Oke, jadi perubahan pada efek omang-ambing hanya pada bagian sudut menjadi 90 derajat dan magnitude pada keyframe yang awal menjadi 50. Nah, ini efeknya hanya 4 seperti ini. Kita salin layer ini. Lalu, kita akan tempel ke layer-layer yang belum diberikan efek. Jadi kita pilih layer-layer yang belum kita berikan efek ya. Yaitu yang ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 layer yang belum kita berikan efek. Lalu kita tempel gaya. Nonaktifkan semua kecuali pada bagian efek. Oke, jadi semua layernya sudah terisi efek ya. Oke, pada tahap di foto yang kedua sudah selesai. Langkah selanjutnya kita akan memberikan sedikit detail atau sedikit tambahan supaya terlihat lebih menarik. Kita pindah ke detik 520. Di sini kita menambahkan bentuk kotak. Lalu kita fill screen ya, atau isi area komposisi, panjangkan durasi sampai akhir. Untuk warna kita pindah ke color and fill. Di sini kita pilih warna hitam. Lalu kita pindah ke blending dan opacity, turunkan opacity menjadi 70. Next, di bagian efek kita akan memberikan efek. Cari di bagian opacity atau visibility dan pilih efek berkedip flicker. Nah, di sini frekuensinya kita turunkan menjadi 6 Hz dan kekuatan kita naikkan menjadi 0,90. Oke, jadi ada efek berkedipnya ya. Oke, sekarang kita masuk ke tahap terakhir, yaitu coloring. Nah, ini coloring yang saya pakai itu adalah coloring sejuta umat ya. Jadi sudah banyak dipakai di preset-preset yang lain. Mungkin kalian sudah tahu coloringnya seperti apa. Bentuk kotak, fill screen, durasi sampai akhir, efek, cari di bagian lainnya dan pilih salin latar belakang. Next, cari di bagian blur dan pilih Gaussian blur. Kekuatannya diamkan. Next, kita cari di bagian warna dan cahaya, paparan gamma. Exposure kita turunkan menjadi negatif 90. Kita pindah ke blending opacity, cari di bagian perbedaan dan pilih subtract. Kita gandakan layer, klik yang paling atas, hapus semua efek. Warnanya kita ubah menjadi warna putih. Dan untuk blendingnya kita cari di bagian kontras dan pilih overlay. Ya, kalian pasti sudah tahu coloringnya ini kalau kalian sering lihat preset-preset di TikTok ya. Ini sudah sering banget dipakai sama editor-editor yang lain. Dan ini videonya sudah jadi, kita tinggal ekspor dan ini hasilnya.